Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, rahman wa rahmatullah, hadirin hadirat jamaah masjid, jamaah salat zuhur, kesempatan yang indah di bulan Ramadan. Anda penuhi masjid ini dalam atau tempat sholat ini untuk perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ramainya tempat sholat bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya diharapkan di antaranya ramainya orang membaca Al-Quran, maraknya mereka mentadabburinya bukan hanya di bulan Ramadan. Ramainya mereka sholat tarawih dan selanjutnya diteruskan di bulan Syawal dan seterusnya untuk dilanjutkan qiyamul lail. Dan di antaranya yang perlu kita perhatikan, banyak kaum muslimin menjaga perut mereka di siang Ramadan. Dan ini juga diharapkan bukan hanya Ramadan, jadikan juga di luar Ramadan. Urusan makan di bulan Ramadan, mereka kaum muslimin meminimalkan atau menyedikitkan makanan. Ya, sebagaimana perbuatan maksiat mereka rem. Dan sebenarnya Ramadan adalah madrasah lil iman, lit taqwa, walil jasad. Dia sebagai tempat kita untuk kembali belajar tentang iman dan tentang jasad. Sebagaimana bulan Ramadan membersihkan, menggugurkan dosa-dosa kita, sekaligus membersihkan racun dalam tubuh kita. Bayangkan sel tumor, sel kanker dibunuh dengan puasa. Sel-sel yang sudah tua dibuang, diganti sel yang muda. Darah yang tadinya kental, pekat, jadi encer di bulan Ramadan. Setan yang tadinya dengan leluasa berkeliaran di tubuh manusia melalui peredaran darah, di bulan Ramadan, darah yang seseorang itu puasa, setan bakal kepanasan merasakan darah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tubuh ini banyak gas, banyak uap, dibersihkan di bulan Ramadan. Usus banyak plak, diluluhlantakkan di bulan Ramadan. Pembuluh darah banyak plak, saluran kemih banyak plak, dibersihkan di bulan Ramadan. Yang tadinya dia sering sesak nafas, di bulan Ramadan dengan sedikitnya makanan dia, melalui peredaran darah kecilnya untuk dilanjutkan peredaran darah besar oleh jantung, dengan dia banyak baca Al-Quran, jadi tenang dada dia. Rahimahumullah jami'an, alam nashrah laka sadrak. Dengan Al-Quran membuat dada Anda juga lebih berdada lebar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan Al-Quran di bulan Ramadan, hati Anda lebih tenang. Anda menjadi lebih penyabar, gak gampang marah, jauh dari iri hasad dengki, jauh dari ketakutan, jauh dari lemahnya tawakal. Ini rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Sebelum kita bahas inti dari kajian kita, Ramadan tidak untuk membuat Anda sakit. Perlu diketahui, sebagai seorang hamba muslim harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita buruk sangka kepada syariat puasa, salah satunya. Gak boleh kita buruk sangka dengan takdir Allah ketika Anda sakit di bulan Ramadan. Gak boleh juga Anda buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya memanggil para sahabatnya dan berkata, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah kalian para sahabatku meninggal kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah. Ingat, kalau ada di antara Anda sakit, Anda harus berbaik sangka. Pertama, penyakit yang Anda rasakan, jangan salahkan takdir Allah. Ini konsep yang kedua. Setelah yang kita sebutkan sebelumnya, sekarang konsep yang kedua. Ya, kalau ada di antara Anda sakit, sekali lagi baik sangkalah kepada Allah.
Nah, jangan bilang, jangan salahkan, jangan sudutkan takdir Allah, kehendak Allah, syariat puasa, nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau Anda dapat nikmat, nisbatkan nikmat itu murni dari Allah. Kalau Anda dapat malapetaka, dapat penyakit, dapat cobaan, dapat bencana untuk individu atau untuk masyarakat luas, katakan satu penduduk kampung, desa atau kota merasakan banjir, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, sekali lagi jangan salahkan takdir Allah. Salahkan kepada diri kita. Nah, ini pertama yang harus kita miliki. Adab muslim ketika dapat musibah. Jangan salahkan takdir, tapi salahkan diri kita. Memang takdir sudah mencatat, ya, tapi takdir juga mencatat Andalah yang menjerumuskan diri pada sebab. Baik individu Anda sakit, atau khalayak umum kena banjir rame-rame, ya, kena gempa bumi, tsunami. Sekali lagi, jangan pernah bilang Allah zalim. Jangan pernah bilang Allah gak adil. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sekali-kali Allah gak pernah berbuat zalim. Tapi mereka lah yang zalim. Ini ada buri. Kalau ada di antara Anda sakit di bulan Ramadan, jangan bilang gara-gara puasa, gara-gara takdir Allah, gara-gara penyakit. Bukan, tapi gara-gara diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang Anda rasa atau termasuk penyakit yang Anda rasakan kecuali karena dosa Anda. Ada penyakit bukan karena dosa, di antaranya penyakit yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihissalam sakit gatal 18 tahun. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nabi Yakub matanya buta sekitar 6 tahun karena sedih lebih dari 30 tahun. Nah, ini bukan karena dosa, tapi mengangkat derajat para nabi. Rahimahumullah. Adapun kita orang tak luput dari dosa. Allah kasih kita penyakit. Ini termasuk adab. Ketika Anda sakit, jangan sekonyong-konyong salahkan takdir. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, ada seorang pencuri. Pencuri ini ditangkap sama Umar bin Khattab, mau dipotong tangannya. Kata si pencuri, dia ya Amirul Mukminin, tunggu wahai Amirul Mukminin. Aku nggak mencuri kecuali karena takdir Allah. Aku mencuri karena memang takdir Allah. Dia berdalil dengan takdir karena perbuatan maksiat dia. Dia seakan koruptor banyak negeri kita. Umar hidup dipenggal semua tangan mereka. Mungkin lahir dipenggal. Rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kata Umar bin Khattab, sama. Aku potong tangan kamu juga ada takdir Allah sudah mencatat. Nah, Anda berbuat seselera Anda dari penyebab penyakit sehingga Anda sakit, jangan bilang ini semua takdir Allah. Padahal Anda sahurnya yang salah. Anda pola makan bukanya yang salah. Ada yang ketika puasa tidur terus badannya jadi lembab, timbul penyakit. Ada yang Ramadan isinya stres terus. Ada yang banyak keluh kesah, tubuhnya tambah kering, timbul penyakit. Kalau penyakit kering, ya panas kering, contohnya psoriasis. Ini contoh. Ketika mereka menyerumuskan diri mereka pada penyakit, harusnya ini salahin diri kita, diri Anda. Jangan salahkan takdir Allah. Kita lah yang menjerumuskan diri pada penyakit. Nah, kita menjerumuskan diri kita pada penyakit. Jangan bilang ini semua takdir Allah. Lah yang makan kita orang, yang makan Anda, yang minum Anda, yang banyak tidur Anda. Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk. Lah ini Ramadan katanya tidurnya orang puasa ibadah. Tidur dari ba'dal fajar sampai menjelang zuhur. Sampai ada tidur ba'dal fajar menjelang maghrib. Lah, sholat zuhur asar mana? Sama takhir. Nah, ini bukan ibadah, tapi latihan jadi jenazah. Dibikin tubuhnya lembab karena banyak tidur. Rahimahumullah jami'an. Jadi jangan salahkan takdir Allah. Nah, salahkan diri kita. Harusnya kita mengkoreksi diri kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 21,
wa fil ard wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri Anda harusnya tadabburi diri Anda. Anda sakit kenapa? Anda makan yang bikin sehat atau bikin penyakit? Tadabburi diri Anda. Allah juga berfirman dalam surat Abasa ayat 24, hal yang duril insanu ila ta'ami. Manusia lihatlah makanan yang dia makan. Lihat. Ini makanan buka Anda, sahur Anda bikin sehat, bikin sakit. Barakallahu fikum warahmatullahi. Zaman ini yang akan kita bahas. Konsep ketiga. Syariat Islam ini gak luput dengan Asmaul Husna. Syariat puasa juga gak luput dengan Asmaul Husna. Puasa yang ada di bulan Ramadan. Ya, jangan bilang Ramadan bulan ini dengan syariat puasa bikin kita sakit. Pertama, tadabburi nama dan sifat Allah. Nama sifat Allah yang pertama Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan tubuh Anda betul-betul perfect banget. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ahsanu sura wa ahsanu qama. Anatominya sempurna, fisiologinya sempurna. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Allah kalau menciptakan sesuatu enggak tanggung-tanggung. Ya. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami enggak akan menciptakan, kami tidaklah mencipta langit, bumi, dan di antara keduanya dalam keadaan kami bermain-main. Main-main Allah menciptakan langit, bumi, termasuk antara langit dan bumi, manusia di dalamnya. Allah menciptakan tubuh Anda, rambut Anda ada 300.000 rambut. Allah ciptakan jantungnya laki-laki, beratnya 300 sampai 350 gram. Pembuluh darah Anda kaum lelaki, panjangnya kalau dibentangkan arteri vena kapiler 70.000 sampai 90.000 kilometer kayak benua. Kaum wanita jantungnya hanya 250.000 sampai 250 gram sampai 300 gram. Panjangnya pembuluh darahnya 60 sampai 70.000 kilometer. Makanya laki-laki sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita nggak boleh jadi pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga. Jangan. Nah, ini bermula penyakit. Kalau wanita jantungnya yang kecil, disebutkan Nabi naqas akal waddin, akal agamanya lemah. Disebutkan Nabi mereka kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca, memimpin rumah tangga bakal rusak. Suami tabiatnya pemimpin, dipimpin wanita. Suami biasanya ngatur, dia diatur. Disinilah mulai muncul masalah rumah tangga. Bulan puasa, sakit mah, stres sama pasangan. Berapa banyak laki-laki kami dapati cuci darah. Pola makan saya masih kalah sama dia. Ternyata salahnya dia apa? Dia nggak bisa jinakkan istrinya. Berapa banyak laki-laki harus gagal jantung, resiko, gara-gara darah kental, stres sama pasangan hidupnya. Makanya Nabi ngajarin Anda doa, wahai kaum lelaki, hafal ini doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyid. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Anda diajarin sama Nabi. Usia 40 tahun, jenggotnya putih, rambutnya putih, bulu ketek putih, kumis putih, bulu kemaluan permisi putih. Kenapa? Stres sama istri. Berapa banyak di antara kaum laki-laki baru nikah setahun, kulitnya keriput, rambutnya rontok, mata kabur, telinga berdenging, kepala kelingan, tangan tremor. Kenapa? Stres sama pasangan hidup. Doa. Nah, rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda semua lengkap. Wanita kal qawarir seperti gelas-gelas kaca. Makanya jangan jadi pemimpin. Ya, Andalah pemimpin. Kalau wanita merubah tabiatnya jadi pemimpin, padahal dulu doa wanita sebelum menikah, ya Allah, carikan untukku, jodohkan untukku laki-laki pasangan yang saleh ya Allah, yang jadi imam bagiku. Setelah punya 2 anak, ternyata laki-lakinya jadi makmum. Jadinya laki-laki salehah dipimpin sama wanita yang salehah. Nah, makanya di sini mulai muncul masalah apa? Termasuk rumah tangga bermula tabiat aslinya dirubah. La yuflihu qaumun wala amra'im ra'ah. Gak akan sukses satu kaum termasuk rumah tangga kalau dipimpin oleh seorang wanita. Nah, ini pertama. Kenapa timbul penyakit psikis di bulan Ramadan? Rumah tangga dibenerin. Kenapa ada penyakit psikis di bulan Ramadan? Berikutnya, bulan Ramadan, syahrul Quran, dia jarang baca Al-Quran. Disebutkan Imam Nawawi, awal mulanya dalam kitabnya Adab Hamlatil Quran, awal mula rumah tangga retak
Karena apa? Disebutkan beliau, rumah tangga itu jarang baca Al-Quran. Nah, jarang baca Al-Quran. Tengkar suami istri, ngangkat suara. Anak ikut ngangkat suara. Bapak, ibu, menantu, mertua ngangkat suara. Tengkar terus. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, kalau di rumah itu mulai banyak dihuni hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh oleh Nabi, seperti al-fuwaisik, seperti tikus, seperti cicak, kalajengking, ular, banyak bermunculan, termasuk yang lainnya kecoa, termasuk yang lainnya kaki seribu, kelabang. Ini hewan-hewan yang menakutkan semua masuk di situ. Ketahuilah rumah itu sedang banyak dihuni jin, hawanya panas, tengkar terus, jauh dari Al-Quran. Ramadan kesempatan Anda. Karena penyakit apa? Anda sakit bisa penyakit psikis, bisa karena fisik, bisa medis, bisa non medis, bisa akut, bisa kronik. Nah, dari sini mulai. Sekali lagi, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq. Allah mencipta tubuh Anda lengkap. Allah tahu berapa rambut Anda, Allah tahu bagaimana jantung laki, bagaimana jantung perempuan. Kenapa lambung bentuknya seperti huruf J? Kenapa disunahkan tidur miring kanan, nggak miring kiri? Kenapa jantung di sebelah kiri? Nggak boleh tidur miring kiri, nggak dianjurin. Karena tidur miring kiri, jantung bakal ketekan paru-paru. Dia bakal engap, sesek. Bakal diselip susah bangun sholat malam. Racun di paru-paru bakal nempel. Ya, ketika paru nempel sama lambung, bisa terjadi pertukaran udara dan juga pertukaran zat-zat darah, jadinya keracunan. Ya Allah, tidur miring ke kanan. Nah, rahimahumullah jami'an, Allah menjadikan syariat ini karena Allah menciptakan tubuh kita. Allah tahu tubuh kita itu butuh dipuasakan dalam sepekan Senin Kemis. Karena durasinya cuma 7 hari, puasanya terpisah. Senin Kemis tengah-tengah 7 hari. Karena durasinya 1 bulan, ada di tengah-tengah bulan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Karena durasinya 1 bulan, jadi puasanya 3 hari berturut-turut. Kemudian jadilah 1 tahun, karena durasinya lebih panjang, jadilah ada syariat puasa Ramadan, dan itu berturut-turut 29 atau sampai 30 hari. Coba, Allah tahu tubuh kita ada saatnya direformat dari dosa, dari racun yang ada di dalam tubuh. Seandainya kita nggak ada syariat puasa Ramadan, 1 tahun nggak ada puasa sedikit pun, kita bakal menjadi orang yang berakhlak seperti Fir'aun, sombong dengan hartanya, sombong dengan kekuatannya, nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah merasakan lapar sebagaimana orang miskin lapar. Nah, kemudian apa? Akan numpuk banyak penyakit, numpuk banyak dosa, kibr, ujub, semua penyakit hati juga bermunculan. Makanya jadikan puasa Ramadan. Kenapa? Allah Sang Khalik, Allah tahu tubuh kita itu ada saatnya dipuasakan. Tubuh kita ada saatnya dipuasakan. Kalau tubuh kita nggak pernah puasa, kita bakal celaka dunia dan akhirat. Nabi SAW juga bersabda, aktsarun nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang sering makan sampai kenyang di dunia, makannya berlebihan, ditambah dia nggak pernah puasa, nanti di padang mahsyar, 1 harinya di padang mahsyar itu 50.000 tahun, dia menjadi orang yang laparnya paling lama. Makanya Anda biar nggak terlalu kenyang, ada puasa Senin Kemisnya, ada Ayyamul Bid, setahunnya ada Ramadan. Biar Anda nggak jadi, biar kita nggak menjadi orang yang kelaparan di padang mahsyar. Rahimahumullah, jamin barakallahu fikum. Allah Sang Khalik, Allah tahu tubuh kita. Dijadikanlah puasa untuk tubuh kita. Ya. Kemudian Allah Al-Hakim. Al-Hakim, Allah Maha Bijak. Dengan kebijakan Allah dijadikan syariat puasa. Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah Maha mengetahui bahkan detailnya tubuh kita. Allah tahu betul detailnya tubuh kita, Allah tahu persis karena Allah mencipta kita, dan Allah tahu puasa itu butuh untuk tubuh kita semua dari rambut sampai kaki butuh puasa. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidak menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya main-main, dalam kondisi main-main, enggak. Dan kita termasuk makhluk antara langit dan bumi. Jangan pernah bilang Allah menciptakan organ tubuh kita sia-sia nggak ada fungsinya. Allah nggak main-main.
Allah menciptakan semua organ tubuh kita, nggak ada ceritanya ini organ tubuh tambahan. Allah nggak main-main. Lihat, kalau ada yang bilang usus buntu adalah organ tambahan, kalau ada infeksi, udah langsung operasi saja. Dia nggak ada fungsi. Jangan bilang nggak ada fungsi. Ada yang kena batu empedu angkat, empedu itu nggak ada fungsinya. Jangan bilang nggak ada fungsi. Berapa banyak orang kehilangan empedu setelahnya metabolismenya kacau. Allah ciptakan organ sekecil apapun, sesenti, semilimeter, sejengkal, semuanya penuh dengan hikmah. Karena sempurna. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah nggak ingin menjadikan puasa itu menyiksa diri Anda. Justru puasa itu menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah kepada Anda. Tapi kalau Anda sakit, nggak dianjurin sama Allah untuk puasa. Karena Allah sayang. Wa man kana maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ada yang sakit atau safar, hendaknya diganti puasanya dengan hari yang lain. Ini perintah Allah. Tapi sakit atau safar itu ada beban yang ada 3 tingkat. Ringan, sedang, berat. Kalau sakitnya hanya flu, jangan beralasan flu saya nggak puasa. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau tingkatannya berat, baru Anda nggak puasa dan tidak dianjurin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, dan diperintah dianjurin untuk membatalkan puasa di qadha di hari yang lainnya. Begitu pula safar, musafir. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Begitu pula di sana ada, kalau kita lihat, Anda kalau makan, minum, pilih makanan minuman yang Anda sukai. Jangan memaksakan makan minuman yang Anda nggak suka. Dalilnya apa? Hadits Maimunah radhiyallahu anha. Riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi dihidangkan dob, daging kadal gurun. Ya, bentuknya kan aneh. Ekornya panjang, dagingnya putih, ada kakinya, panjangnya bisa 1,5 sampai 2,5 meter. Nabi ngelihat, nah adalah daging apa ini? Adalah mudhab. Ini daging kadal Arab. Haramun ya Rasulullah, kata Khalid bin Walid. Apakah ini haram ya Rasulullah? Tidak ada haram. Innama huwa laysa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi wa afu. Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging kadrun. Berarti di sini Nabi enggak akan makan makanan yang enggak disuka. Kenapa? Kalau Anda memaksakan makan yang Anda enggak suka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama bisa mencela makanan. Bahaya dari sisi dunia bisa alergi, bisa mual, bisa muntah, bisa demam, bisa gatal, ya bisa diare dan lain sebagainya. Ini ketika sehat, tetap Anda ketika puasa juga demikian. Pilih menu makanan yang Anda suka. Kalau nggak suka, nggak usah. Nah, begitu pula ketika sakit. Ada satu hadis. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Syekh Muqbil melemahkan hadis ini, tapi Syekh Al-Albani mensahihkan. Yang bunyi lafaz hadis ini, kalau sahih berarti termasuk mukjizat. Kalau nggak sahih berarti nggak nisbat kepada Nabi, tapi maknanya dibenarkan oleh Ibnu Qayyim. Yang lafadznya apa? La tukrihu mardhakum bi ta'am wa syaraf fa innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu miskin. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan, memberi minum. Ini kalau lagi sakit jangan dipaksa makan, lagi sehat jangan dipaksa makan. Ya, orang sakit nggak nafsu makan, itu beritnya dari Allah yang dijadikan pada orang sakit. Hewan juga demikian. Hewan kalau sakit dia nggak mau makan. Anjing, kucing, ayam, bebek, merpati, ular sekalipun ketika sakit nggak akan mau makan. Bukan berarti puasa, tapi hanya mengurangi makanan. Karena Allah lah yang beri makan, beri minum. Bagaimana caranya? Ketika nggak nafsu makan, ketika sedikit makan, darah semakin sehat. Itulah nutrisi kita. Bagaimana cara Allah memberi makan? Darah jadi lebih encer. Itulah nutrisi kita. Semakin Anda banyak makan, darah Anda bakal kental, pekat. Puasa membuat darah Anda encer. Berapa banyak orang penyakit gagal jantung yang harusnya pasang ring lebih nyaman ketika dia puasa. Kenapa? Karena penyebabnya darah kental gara-gara makanan. Ini rahmatullah. Termasuk gagal ginjal, berapa banyak sebabnya karena darah kental. Barakallahu fikum. Di sini berarti Anda perlu tadabburi. Allah Subhanahu wa taala termasuk nama Allah yang berikutnya Asy-Syafi. Allah Maha Penyembuh. Sebagaimana dihikayatkan Nabi Ibrahim ketika sakit, disebutkan Allah Subhanahu wa taala
Apa ucapan dia? Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Allah asy-Syafi. Dialah Allah yang menyembuhkanku. Juga dalam hadis Nabi SAW mengajarkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Wa idza maridtu washfi anta syafi la shifaan illa shifaa. Shifaan la yughadiru saqman. Kalau tadi ayat Asy-Syu'ara ayat 80, kalau ini hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala asy-Syafi. Allah yang menyembuhkan. Dengan syariat puasa harusnya Anda nggak sakit. Kenapa? Allah menyembuhkan Anda melalui syariat puasa. Harusnya demikian. Kalau ada yang bilang, saya herannya setiap Ramadan mah saya kambuh. Jangan salahkan puasanya. Lihat sahurnya apa. Coba, Nabi seringnya sahurnya kurma. Kenapa kurma? Dan kurmanya kurma kering. Bukan kurma mentah, mengkel, buser yang warnanya kuning atau marun. Bukan kurma rutop, kurma basah. Tapi sahurnya kurma kering. Kenapa? Pertama dia manis. Kalorinya lebih tinggi. Sehingga Anda bisa bertahan sampai maghrib. Lebih lama Anda bertahan. Kemudian dia ringan dicerna. Kemudian dia membantu proses detox. Bayangkan Anda di detox, dicuci racunnya dari ba'dal fajr sampai maghrib. Kalau di negeri kita katakan 11 jam. Kalau detox, jantung Anda sudah capek, ginjal capek, liver capek, limpa capek, semuanya capek. Kalau lagi capek nyuci racun, berarti konsepnya menu sahur jangan menu yang memberatkan fungsi organ yang sedang nyuci racun. Nabi SAW seringnya sahurnya kurma. 2 kali di bulan Ramadan Nabi berjihad fisabilillah. Lah kita orang kurma nasi dong, nggak nendang kalau kurma. Nah, coba rubah mindset Anda. Anda misalkan sahurnya nasi 1 centong. Kalau satu, biasa 2 centong. Ya. Kalau 1 saja, itu kalorinya 100 gram. 1 centong nasi 100 gram. Kalau kurma, 100 gram kurma itu isinya kalau sukari sekitar 6-7 biji. Itu kalorinya 380. Berarti tinggian mana? Kurma. Rubah mindset Anda. Dan ketika perut kosong yang paling bagus itu yang manis. Cocok untuk liver dan limpa. Anda perhatikan ketika makan pagi, Nabi menyampaikan ada hadis 7 butir kurma ajwa untuk sarapan. Ketika perut kosong pas nggak puasa. Ketika buka puasa, Nabi nggak mencontohkan minum air. Ternyata kurma rutop dulu. Kalau nggak ada baru kurma kering. Kalau nggak ada baru pakai air. Itu pun ada caranya. Hasa-hasawatin min ma'. Hanya berapa teguk. Nggak langsung 1 gelas dihabisin. Apalagi 1 gelas diisi es. Apalagi diisi sirup. Bayangin dicuci racunnya 11 jam dari maghrib sampai dari subuh, fajar sampai maghrib. Dicuci racunnya. Lah diisi sirup. Padahal di sirup Anda baca. Awas, sirup ini jangan diberikan kepada anak di bawah 3 tahun. Kenapa? Gak bagus untuk ginjalnya. Apa berarti Anda boleh? Kalau dari sisi halal sesekali. Kalau Anda rutin-rutin, bahaya. Habis dicuci racun, diisi racun. Nah, ini alhamdulillah. Kalau sakit, jangan salahkan takdir Allah. Salahkan diri Anda. Ya. Jadi Nabi sahurnya kurma. Seringnya kurma apa? Tamar, kurma kering. Imam Syafi'i dinukilkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dia berwasiat, arba'atun tuhinu al-abdan. Ada 4 hal kata Imam Syafi'i yang akan melemahkan badan Anda. Apa kata Imam Syafi'i? Salah satunya kathratu syurbil ma' 'ala riq. Kebiasaan minum air ketika perut kosong. Nah, selama ini di medsos Anda diajarin minum air bangun tidur 1 liter bisa ngobatin 25 macam penyakit. Minggir. Kenapa alasannya? Nabi sahurnya seringnya kurma. Air nabits. Untuk bangun tidur bisa air nabits, bisa madu. Bisa madu dengan air. Tapi the bestnya kurma. Kenapa? Kalorinya lebih tinggi. Tenaganya lebih banyak. Kemudian Anda perhatikan bukanya juga bukan air. Tapi kurma. Bayi baru lahir juga demikian. Sunnahnya itu bukan langsung dikasih air susu ibu, tapi dikasih kurma. Kenapa? Karena kurma yang manis ini paling cocok untuk liver dan limpa. Air susu ibu bisa rasanya hambar, bisa ada asinnya. Ini yang dimaukan manis.
Makanya Imam Syafi'i jangan minum air ketika perut kosong. Termasuk ketika buka, termasuk ketika sahur. Jangan. Kecuali kalau nggak ada menu apapun, kurma nggak ada, baru pakai air. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Kepepet. Kenapa kepepet air? Karena air gampang didapat. 90% permukaan bumi isinya air, tubuh kita 70-an% isinya air. Air gampang didapat. Kenapa? Harus sahur walaupun dengan air untuk menyelisih ahli kitab. Orang Yahudi kalau puasa nggak ada sahur. Orang Nasrani kalau puasa nggak ada sahur. Sedangkan Nabi bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab makan sahur. Termasuk bukanya. Kalau nggak ada kurma, rutab, kurma kering, baru sahur. Itu pun baru air. Itu pun dikit-dikit, bukan langsung banyak. Kenapa? Ketika tubuh Anda panas dari ba'dal fajar sampai maghrib, tubuh ini panas. Jangan langsung diguyur air dingin. Kalau diguyur air dingin, Anda langsung minum es, minum air, apa yang Anda herankan setelahnya? Pas sholat maghrib, kok badan tambah meriang? Ya, tubuh melakukan balas dendam, ribun fenomena. Habis diguyur air dingin, setelah panas, ekstrim, langsung panasnya balik lagi. Ya, kelenjar pengatur panas, hipotalamus, bakal menaikkan hawanya. Panas dalam tubuh. Begitu pula, selepas Anda olahraga, jangan langsung minum, jangan langsung mandi. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, permisi, setelah hubungan suami istri, jangan langsung minum, jangan langsung mandi janabah. Turunkan panas tubuh. Contoh, sebagai bahan tadabbur. Anak-anak Anda kadang ada yang punya masalah bahak. Bercak warna putih. Kayak panu, padahal bukan panu. Ternyata gangguan pigmen warna kulit. Kenapa? Setelah bermain di bawah terik matahari, kemudian mandi. Timbul bercak. Ini masih nampak kasat mata. Gimana kalau tubuh kita panas diguyur air? Nah, ini akan menimbulkan penyakit juga. Barakallahu fikum, ini rahmatullah. Coba Anda perhatikan juga. Ada orang bulan Ramadan ngeluh sakit mah. Iya, sahurnya nggak benar. Tadi Nabi anjurin jangan minum air putih ketika perut kosong. Imam Syafi'i, bukan Nabi. Imam Syafi'i. Jangan minum air putih. Juga termasuk yang paling bagus menu sahur atau perut Anda kosong atau sarapan pagi atau buka puasa atau bayi baru lahir yang manis-manis. Sampai kata Imam Ahmad kalau bayi baru lahir ditahnik pakai kurma, nggak dapat kurma bisa madu, nggak dapat madu bisa pakai tebu, qasbus sukar. Tebu ada di masa silam. Nah, oleh karena itu ketika sahur jauhkan dari 5 rasa. Rasa pahit. Jangan sahurnya pakai sop brotowali sambil loto. Atau pedes, sahurnya apa? Sahurnya minum rendaman cabai, jangan. Fermentasi cabai katanya. Atau asin. Sahurnya apa? Ikan cuek eteman sambal terasi. Nah, enak banget. Kemudian ada yang sahurnya masam-masam. Sahurnya asinan Bogor, jangan. Ada yang sahurnya hambar. Hambar bisa sagu, bisa talbina, termasuk air putih. Nah, ini rahmatullah sebagai bahan tadabbur. Ya heran, kemudian ada yang sakit mah. Kenapa? Sahurnya kebanyakan. Habis makan sahur langsung minum, gak dianjurin. Habis sahur terus tidur lagi, gak dianjurin. Anda habis sahur tidur, kadar gula dalam darah Anda nanti bisa naik. Saya heran ya, puasa kok gula darah saya naik. Iya, Anda kebiasaannya salah. Habis buka puasa tidur sebelum tarawih. Iya, Anda salah. Habis sahur tidur, ba'dal fajar tidur lagi. Ya. Ini kebiasaan salah. Habis makan jangan langsung minum. Kalau buah dicerna hanya 10 menit, 15 menit. Jadi kalau sahurnya kurma, 10 menit kemudian Anda bisa minum air. Tapi kalau sahurnya Anda ayam, bebek, kambing, nasi, minumnya 1 jam, 1 jam setengah kemudian. Nunggu makanan hancur di lambung. Ya. Lah sekarang kalau 1 jam kemudian ya sudah ada. Makanya paling enak kurma. Nah, paling enak kurma. Anda lihat, ulama tidak menganjurkan Anda sambil makan, sambil minum, habis makan langsung minum. Memang bukan dari sunnah. Gak bisa dikatakan sunnah. Tapi ulama mentadabburi ciptaan Allah dari lambung. Allah jadikan lambung Anda seperti huruf J. Tujuannya apa? Di perut lambung di bawah ini, tempat makanan numpuk, dibiarin dulu. Jangan langsung diguyur air. Kalau makanan baru masuk, misalkan ayam, bebek, kambing campur di situ, brokoli juga masuk. Belum hancur, Anda minum. Akhirnya di pintu lambung makanan belum hancur akan didorong pintu lambung bakal lemah,
Coba ini ulama yang nyebutin akan terjadi al-kolaj. Al-kolaj dalam bahasa medis namanya kolik abdomen, nyeri perut yang hebat. Habis sahur, ya dia setelah makan sahur baca doa. Doanya apa? Aduh perutku begah. Kenapa? Salah makan. Harusnya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana doa bangun tidur. Alhamdulillahi atamani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa habis makan baca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang telah lalu dihapus. Nih. Kita yang salah, makanya habis sahur jangan langsung minum, sakit perut. Ada yang ngeluh, ya setiap puasa migrain, vertigo. Kenapa? Sering kombinasi makan panas ketemu panas. Ayam sama nasi, panas ketemu panas. Kambing sama nasi, panas ketemu panas. Bebek sama nasi, panas ketemu panas. Akan timbul uap panas. Uap panas bisa bikin vertigo, migrain, nyeri dada kiri, sering batuk pilek, bisa suara ngorok menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kalau makan nasi cocoknya sama ikan. Walaupun nggak bisa nisbat sunnah, ini rahasia disebut para ulama. Kambing sifatnya panas, makan sama sayur. Nah, atau labu kuning, atau labu siam. Itu untuk menjaga diri Anda di bulan Ramadan tetap sehat. Ya. Nah, ada yang heran lagi. Heran saya setiap 1 hari berat badan naik 1 kilo. Syawal, 1 Syawal naik berat badan 30 kilo. Ini puasa apa balas dendam? Nah, kemudian buka puasanya juga demikian. Mulai dengan kurma rutop. Habis itu, habis makan kurma, jangan makan gorengan. Es doger, es sirup, es campur, ya risoles, jangan. Habis makan gorengan, minum es. Kebayang, lemak dikasih es. Bakal ngeplak di usus, di pembuluh darah, bakal kotor. Nah, jadi habis makan kurma rutop, di situ adalah hadis Anas bin Malik, juga Aisyah menyaksikan kebiasaan Nabi habis makan kurma rutop disebutkan nama qabla yusalliya, salat dulu. Biar antara buah dan daging, buah dan nasi ada jeda waktu. Kalau buah langsung sama gorengan, buah langsung sama nasi, buah sama daging, bakal timbul al-ufuna, pembusukan di usus. Karena sudah jam 1, udah cukup dan gak usah pertanyaan sebenarnya. Nah, kalau ada pertanyaan, insya Allah di link YouTube kami sudah banyak penjelasannya, ya silakan bisa kalau mau lihat ya link YouTube Abdurrahman ini official, jangan lupa like and doakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ya saya tidak ingin mengulur waktu Anda, masih ada pekerjaan di kantor, ya semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya, menjauhi semua larangannya. Semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Semoga Allah jadikan kita ahlul ibadah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan taufik, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم